Sebelum kami melanjutkan dialog kami, pemirsa, terlebih dahulu kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan juga kelanjutan dari pemeriksaan komika Panji bersama rekan kami yang sudah ada di lapangan, Vanessa Liu. Silakan dengan laporan Anda, Vanessa. Ya, selamat pagi. Vanessa? Ya, kami akan mencoba memperbaiki komunikasi kami dengan reporter kami di lapangan. Langsung saja kita beralih ke kabar lainnya. Pemirsa, Haris Azhar selaku kuasa hukum Panji menjelaskan jika pada pemeriksaan hari ini penyidik memperlihatkan potongan-potongan pertunjukan mensrea. Diperlihatkan video-video dari akun-akun, kira-kira saya bilangnya potongan-potongan video dari akun-akun bukan terkait dengan sejumlah potongan atau yang memuat pernyataan-pernyataan Panji di dalam pertunjukan mensrea. Pertunjukan video dan video yang ditanyakan yang memuat pernyataan-pernyataan dari Panji terkait dengan babakan soal, ini istilah dari saya ya, soal sholat, lalu juga soal terkait dengan dua ormas yang menerima konsesi tambang dan juga soal di Jawa Barat yang di sana. Tapi kalau balik ke yang laporannya hanya soal penistaan agama. Nah, tadi ada 4 pasal yang disampaikan oleh polisi, pasal 300, pasal 301, pasal 242, dan juga pasal 243. Pasal 300 itu soal simpelnya gitu ya, penodaan agama. Kalau yang 301 itu soal penyebarluasan publikasinya. 242 itu soal penistaan terhadap kelompok tertentu. 243 itu soal penyebaran dari poin yang 242. Komika Panji telah selesai diperiksa di Polda Metro Jaya. Langsung saja kami akan kembali mengajak Anda kepada Vanessa Liu, reporter kami di sana. Silakan, Vanessa. Ya, selamat malam Windy dan juga pemirsa, mengabarkan langsung dari Polda Metro Jaya di mana hari ini baru saja usai pemeriksaan terhadap aktor dan juga komika Panji Pragiwaksono sejak pagi hari tadi, di mana Panji dan juga kuasa hukumnya Haris Azhar sudah datang sejak sekitar pukul 10.15 pagi waktu Indonesia Barat, dan pemeriksaan berjalan sekitar selama 9 jam, dan juga baru 30 menit tadi baik Panji dan juga kuasa hukum melakukan doorstop kepada awak media dan menyampaikan bahwa pemeriksaan hari ini berjalan lancar. Bahkan tadi Haris Azhar sendiri mewakili Panji mengatakan bahwa untuk pemeriksaan hari ini lebih ke arah klarifikasi, karena juga pihak kepolisian mengapresiasi koordinasi Panji dan juga kuasa hukum untuk memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya. Dan juga pemeriksaan hari ini dilakukan pemirsa sebagai tindak lanjut dari total ada 5 pelapor yang melaporkan Panji ke Polda Metro Jaya terkait materi mensrea, di mana diantaranya ada dugaan penghinaan, penistaan agama, dan juga penghasutan. Meski hingga saat ini Panji belum ditetapkan sebagai tersangka. Dan juga sekitar 20 menit lalu Panji Pragiwaksono keluar bersama Haris Azhar selaku kuasa hukumnya, menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan tersebut penyidik juga sempat memperlihatkan barang bukti berupa potongan video yang menjerat Panji ke dalam kasus ini. Dan juga selain itu Panji mengaku bahwa pihak kepolisian turut memberitahukan kepadanya siapa saja identitas dari 5 pelapor yang melaporkan kasus ini terhadap Panji. Selain itu, meski demikian pemirsa, hingga saat ini belum ada informasi lanjutan terkait bagaimana nasib Panji Pragiwaksono ini, apakah akan tetap bersifat sebagai saksi atau akan naik statusnya sebagai tersangka. Karena memang sebelum menyambangi Polda Metro Jaya, pemirsa, siang tadi juga dikabarkan Panji sudah terlebih dahulu menyambangi Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk juga turut memberikan penjelasan serta klarifikasi mengenai isi materi mensrea yang dikabarkan menjadi kontroversi, khususnya bagian yang menyinggung soal agama.
Dan hasil pertemuan Panji dengan MUI tersebut juga dikabarkan turut disampaikan kepada pihak kepolisian untuk menambahkan data dari klarifikasi hari ini. Dan untuk hari ini sendiri total klarifikasi terhadap kepolisian berlangsung selama kurang lebih 9 jam. Tepatnya Panji keluar pada pukul 18.30 tadi, dan untuk kelanjutan proses pelaporan Panji ini juga akan ditelusuri lebih lanjut apakah akan naik statusnya menjadi tersangka atau tidak. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk sementara, Windy dan juga pemirsa. Kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Pak Desalio atas informasinya langsung dari Mapolda Metro Jaya. Kita lanjutkan dialog kami pemirsa. Pak Ugro, tadi saya sudah sempat menanyakan dengan diadakannya pemeriksaan oleh Komika Panji dari penyidik Polda Metro Jaya. Ini mekanismenya seperti apa untuk bentuk klarifikasi? Iya, jadi karena sudah terlanjur ditangani oleh penyidik ya, sudah dilaporkan. Jadi karena belum ada SPDP, surat perintah dimulai penyidikan, yang digunakan seperti biasanya oleh kepolisian biasanya undangan klarifikasi, ya kan. Nah, undangan klarifikasi ini nanti juga akan dilihat apakah cukup bukti atau tidak. Sebetulnya undangan klarifikasi ini bagian dari penyelidikan. Penyelidikan, ya kan. Nah, penyelidikan ini sebenarnya bagian dari penyidikan. Jadi saya sekarang agak bingung sendiri apakah penyidikan dulu atau penyelidikan dulu nih. Baik. Antara telur dan ayam ya. Tapi oke lah, sudah terjadi. Tapi yang jelas ini masalah seni. Kalau misalnya pelapor itu merasa ada kaitan dengan merasa terganggu dengan agama, apa tidak bisa diadakan diskusi, dialog? Kenapa harus dibawa ke pidana? Orang kok hobi pidana ini maunya apa? Ya. Coba baca KUHP baru. KUHP baru nilainya sangat bagus di situ. Ada restoratif justice dan sebagainya. Jadi janganlah setiap sedikit masalah dibawa ke pidana seperti itu. Apa sih hobinya, nikmatnya bisa menahan orang secara pidana seperti itu. Jadi menurut saya sekali lagi mungkin pelapor diberikan penjelasan dulu pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tadi. Jadi sebelum melapor, sehingga upaya-upaya yang ditempuh tadi menurut saya bisa melalui forum komunikasi, bisa melalui MUI dan sebagainya. Kan mereka ada nih. Nanti difasilitasi oleh salah satu pejabat dari Kementerian Agama, diundang aja dialog. Kan selesai. Jadi nggak menambah gaduh di Indonesia ini hanya masalah seni kemudian dimasukkan ke ranah pidana seperti itu. Baik. Dari status hukum Panji sendiri dalam pemeriksaan klarifikasi ini, apakah memang ditetapkan sebagai saksi status hukumnya atau memang hanya pemeriksaan saja? Ya, pemberi klarifikasi namanya, bukan saksi, bukan terlapor juga belum. Belum terlapor juga. Baik. Prof. Eva, kami juga ingin menanyakan dengan adanya pasal-pasal yang tadi sempat ditanyakan kepada pihak kuasa hukum Panji tersebut. Menurut Anda seperti apa? Ya, memang ini pasal-pasal yang sebetulnya sering menjadi kontroversi ya Mbak ya. Karena dulu itu 156 pasal tentang artinya perasaan permusuhan kepada kelompok tertentu, kemudian pasal 156A itu tentang penodaan agama seringkali kemudian menjadi debatable karena bagi satu kelompok tertentu barangkali itu adalah satu perbuatan penghinaan tapi belum tentu pada pihak yang lainnya. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, yang perlu diperhatikan juga bahwa adanya kehendak untuk menyatakan permusuhan itu sebagai satu perbuatan yang diinsafi oleh pelaku itu juga harus dibuktikan. Tapi memang saya tertarik dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Groseno gitu ya. Kalau memang isu besarnya dalam diskusi kita adalah penodaan agama, dulu ada ketentuan pasal 2 dari undang-undang tentang penodaan agama, undang-undang PNPS nomor 1 tahun 65, yang sebetulnya menyatakan bahwa kalau ada orang yang diduga melakukan penodaan agama, maka menjadi satu kewajiban bagi Menteri Agama, Jaksa Agung maupun Menteri Dalam Negeri untuk memberikan peringatan keras kepada orang itu. Artinya tidak ujuk-ujuk kemudian menjadi satu permasalahan hukum, apalagi hukum pidana, gitu. Ya, jadi peringatan keras dari Menteri Agama. Nah, kalau peringatan keras itu diulangi lagi oleh yang bersangkutan, baru kemudian hukum pidana itu memainkan perannya. Jadi konteks hukum pidana ini semacam ultimum remedium. Jadi peringatan keras ini juga tidak sekedar peringatan keras, tapi peringatan keras untuk meminta yang bersangkutan menghentikan perbuatannya, dan kalau ada perubahan sikap rasanya gitu ya, dilakukan pembinaan oleh Kementerian Agama sudah cukup
gitu ya, sebagai satu mekanisme penyelesaian tanpa melalui konteks sistem peradilan pidana berjalan. Itu saya kira memberikan pembelajaran kepada orang yang kemudian juga melakukan penghinaan atau penistaan agama seperti yang dicontohkan di dalam pasal 2 misalnya dari Undang-Undang tentang Penodaan Agama nomor 1 tahun 65 itu bisa kita jadikan acuan untuk bagaimana menangani perkara ini sebetulnya. Baik, Pak Kiai sendiri melihatnya, apakah memang menurut Anda ada unsur niat dari materi yang disampaikan oleh Komika Panji ini? Begini Bu, yang kita yakini niat itu mahal bil qalb, sehingga secara hakikat tidak bisa kita simpulkan niat atau tidak niat. Tetapi ini ada sebuah ciri, ya, alamatul qalbi itu dengan zahir yang nampak. Nah, yang nampak ini adalah narasi. Narasinya itu nyambung dan berulang-ulang disebut yang tidak pernah, itu catatan kayak, yang tidak pernah bolong-bolong sholat, ya, adalah tidak otomatis baik, gitu. Nah, ini dasarnya apa? Mas Panji ngomong yang tidak pernah bolong-bolong tidak tulis baik. Satu. Yang kedua itu narasi nyambung. Anak sekolah yang tidak pernah bolos, saya tahu orangnya, kata Mas Panji, dari SD, SMP, SMA tidak pernah bolos, hasilnya ya yang disampaikan oleh Mas Panji itu. Kemudian disambung lagi dengan turbulensi. Begitu seolah begitu tidak tidak baiknya orang yang rajin sholat itu sampai seperti itu loh. Padahal siapapun umat Islam, kami sebagai orang tua mengajarkan kepada anak itu rajin sholat. Nah, jadi ini kan sudah menyentuh soal khusus agama. Ya. Apa makna sholat? Ya, sholat itu maknanya sudah merupakan hakikat syariah, tidak bisa diartikan lain. Dan orang yang tidak pernah bolong sholat itu baik wajib maupun sunnah, baik dalam kondisi situasi dan apapun, orang yang tidak pernah bolong dia bukan sholat. Jikapun ada terlewat waktu dia qadha, dan itu orang dijamin oleh Al-Quran. Apabila memang orangnya seperti itu, melakukan ibadah seperti itu, maka itu disebut alladzina hum fi sholatihim khashi'un, gitu. Mungkin berbeda dengan Mas Panji yang maksudnya adalah soal kepemimpinan tadi. Padahal sholat itu tidak ada kaitan dengan soal politik. Sholat adalah rukun Islam. Gitu Baik, Pak. baik. Sehingga ini akan membangun opini. Ngapain rajin-rajin sholat kalau toh pada akhirnya tidak baik? Ngapain rajin-rajin sekolah kalau toh pada akhirnya bodoh-bodoh juga gitu. Baik. Prof. Eva, mungkin langsung ditanggapi. Lantas bagaimana pembuktian dari mens reanya? Oke, kalau kita berbicara tentang kehendak gitu ya, kehendak itu kan betul tadi seperti yang Pak Kiai sampaikan, itu adalah kita bicara soal unsur subjektif yang melekat pada diri orang. Jadi bagaimana kita membuktikan itu, tentunya kita melihat pada konteks perbuatan. Bukan hanya apa yang disampaikan, tetapi juga keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan itu. Di mana disampaikan, dalam konteks apa dia menyampaikan itu. Ya, bukan hanya sekedar 1-2 kata kemudian kita terjemahkan, tetapi dalam konteks narasi yang besar itu disampaikan, itu kita bisa memberikan gambaran dia itu ngomong ini maksudnya apa ya, untuk apa,
tujuannya apa gitu ya. Sehingga kalau kita berbicara tentang apakah yang disampaikan itu adalah niat untuk memusuhi agama atau niat untuk mengkritik pejabat yang korupsi ya, itu tentunya bisa tergambar dari narasi yang besar itu, bukan hanya 1-2 patah kata saja begitu Mbak. Baik. Jadi memang konteks pembuktiannya barangkali bisa dilihat ya, jangan dipotong-potong tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Haris Azhar buktinya, tetapi tampilkanlah dia sebagai satu keutuhan dari apa yang disampaikan oleh Mas Panji ya. Jadi kita tahu maksudnya dia untuk berbicara itu apa sih? Jangan-jangan dia ngeritik koruptor nih, gitu ya. Ngeritik koruptor artinya bukan memusuhi gitu kan, memusuhi agama Islam misalnya seperti itu, memberikan pelajaran barangkali itu, tapi mungkin Pak Kiai caranya kurang tepat gitu ya, sehingga Mas Panji ini perlu diperingati gitu ya, perlu diajari kalau ngeritik tuh jangan nyentil-nyentil sedikit ke arah-arah yang nanti membuat orang menjadi tidak sampai pesannya. Saya kira itu yang justru harus dilakukan ya baik oleh para kiai maupun juga barangkali bisa dilihat sebagai pertimbangan dari para penegak hukum untuk melihat masalah ini, Mbak. Baik, Pak Ugro, dalam konteks komedi yang sifatnya mungkin satir ini, apakah ada pertimbangan hukum di dalamnya? Nanti mohon dijawab sesaat lagi ya, Pak Ugro. Kami masih akan kembali pemirsa. Selepas jeda kami masih akan kembali di Apa Kabar Indonesia Malam.